Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom wanita surgawi, kembali kita jumpa dalam acara yang kita nantikan. Kita baru memperingati hari Paskah kemarin, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan sekarang kita diberi kesempatan untuk di hadapan Bapa dan Tuhan Yesus yang hidup, yang telah bangkit. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani Tuhan. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Yesus jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Kami mau takjub terhadap rahasia firman-Mu yang Kau singkapkan Bapa. Melalui mulut anak-Mu ini, Engkau berbicara kepada kami. Engkau memberikan firman-Mu yang menakjubkan, supaya kami mengalami perubahan hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Bapa, ini janji kami Bapa. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Kau ajarku hidup, Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Yesus jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama.
hidup bermakna bagi sesama. Saudaraku sekalian, kepercayaan kepada Tuhan itu terkait atau terhubung dengan kesediaan kita sepenuhnya melayani Tuhan. Apa artinya, saudaraku? Banyak orang yang tidak percaya kepada kasih dan kuasa Tuhan, sehingga hidupnya disibukkan dengan banyak hal-hal atau perkara-perkara dunia. Banyak hal yang membuat kita cemas, banyak hal yang membuat kita khawatir, banyak hal yang membuat kita merasa tersinggung, terkhianati, terbuang, terzolimi, sehingga kita sibuk dengan diri kita sendiri. Orang yang sibuk dengan diri sendiri tidak akan memperhatikan kepentingan orang lain. Orang yang sibuk dengan diri sendiri pasti tidak melayani Tuhan, saudara. Pasti tidak melayani Tuhan. Oleh sebab itu, kepada saudara-saudara sekalian, kaum ibu, kaum wanita, juga di antara yang hadir Bapak Ibu yang ikut bersama-sama mendengar acara Wanita Surgawi, ya, kaum pria maksud saya. Jangan tenggelam hanyut dengan persoalan diri sendiri. Saudara kalau sibuk dengan diri sendiri, saudara tidak akan sibuk dengan Tuhan. Banyak wanita memanjakan perasaan, lalu merasa dirinya sebagai korban dan senang menikmati keadaannya sebagai korban itu, saudaraku. Jadi merasa bahwa dirinya korban lalu menikmati keberadaannya sebagai korban. Dan ini banyak terjadi, saudaraku, ya. Orang-orang yang dikenal sebagai playing victims merasa bahwa dia korban dan dia menikmati keadaannya sebagai korban itu. Jangan berpikir begitu, ya. Istri-istri yang dikhianati suami tenggelam dalam keadaan dikhianati suami. Dia menikmati playing victims itu. Victims itu korban, playing itu bermain. Menantu-menantu yang tertekan oleh mertua, dia menikmati keadaannya sebagai orang yang tertindas. Dia merenungkan, dia menghayati, dia rasa-rasa, dia cerita kepada orang lain. Makin dia bercerita, makin dia hayati, makin menganga lukanya, saudara. Saya mengerti betapa pahitnya seorang wanita yang dikhianati oleh suami atau oleh pasangan hidup yang kepadanya dia sudah berbuat banyak, mengabdi dan setia. Saya mengerti penderitaan menantu-menantu yang dikhianati oleh mertua, atau mertua-mertua yang dikhianati oleh menantu, atau orang tua yang dikhianati oleh anak-anak, atau sebaliknya. Tapi jangan playing victims. Jangan kita memanjakan perasaan sehingga saudara-saudara kita menjadi orang-orang yang di dalam kehidupan kita melihat orang-orang yang senang melukai diri sendiri. Orang yang senang melukai diri sendiri. Dengan pikiran perasaan tersebut, dia melukai diri sendiri. Dia merasa bahwa dirinya dilukai, ya. Orang-orang yang masokistik atau orang-orang yang menikmati luka itu.
Ini orang-orang yang memanjakan perasaan, akhirnya orang-orang yang melayani perasaannya sendiri dan memberhalakan perasaan sendiri. Dan ini banyak dialami, dinikmati oleh kaum wanita atau kaum Hawa. Anda tidak pernah menjadi wanita yang tangguh, tidak pernah menjadi wanita yang kuat kalau saudara masih menikmati luka itu sebagai playing victims atau orang-orang yang senang menikmati lukanya sendiri. Jadi ini jangan ya. Ada istilah masokistik, itu orang yang senang menikmati luka atau orang yang diperlakukan menyakitkan oleh orang lain. Saudara tidak akan pernah menjadi manusia yang sehat jiwanya. Jiwamu tidak pernah sehat, batinmu tidak pernah sehat. Ayo, dengan pemberitaan firman Tuhan di acara Wanita Surgawi ini, saya harap ibu-ibu kaum wanita menjadi kokoh. Ya? Jangan memanjakan perasaan, ingat itu. Jangan playing victims. Ya. Ini dunia. Dunia memang tidak ideal untuk dihuni. Kita bertemu dengan orang-orang jahat, kita dikhianati oleh orang-orang di sekitar kita, kita ditikam. Ya. Bahkan mungkin orang-orang yang kepadanya engkau sudah berbuat baik, tetapi membalas air susu dengan air tuba. Tidak apa-apa, jangan memanjakan perasaan. Kalau engkau masih sibuk dengan diri sendiri, engkau tidak akan pernah sibuk dengan orang lain. Artinya engkau tidak akan memiliki keterbebanan bagaimana menolong orang lain. Itu berarti sampai mati Anda menjadi orang egois. Menjadi orang yang hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, egosentris. Tapi tidak melihat kepentingan orang lain. Saudara, suatu hari kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita berharap ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, orang-orang yang dipercayakan kepada kita sudah kita layani dengan baik. Kita berharap waktu kita meninggal dunia, orang-orang yang disediakan Tuhan untuk kita layani sudah kita sentuh atau sudah kita layani dengan baik. Tetapi kalau kita masih sibuk dengan diri sendiri, tenggelam dengan persoalan kita sendiri, kita tidak akan bisa dipercayai Tuhan untuk menolong orang lain. Ya. Kalau saudara menopang diri sendiri saja tidak sanggup, memikul diri sendiri saja tidak mampu, bagaimana mau menopang dan memikul orang lain? Dalam perjalanan saya sebagai pelayan jemaat yang telah bertemu dengan sangat banyak orang, saya sudah bertemu dengan orang-orang yang memiliki masa lalu yang pahit, masa lalu yang pedih dalam rumah tangga, dalam kehidupan ekonomi dan lain sebagainya. Ketika mereka menjadi pelayan Tuhan, mereka menjadi orang-orang yang sangat tangguh. Orang-orang yang memikul beban orang lain dengan kuat, dengan sukacita, dengan rela. Guratan masa lalu yang pahit dan pedih yang dijalaninya mempersiapkan dia menjadi orang-orang tangguh yang bisa memikul beban orang lain. Tapi juga saya temukan orang-orang yang mungkin sampai mati tidak pernah memikul beban orang lain karena sibuk memikirkan dirinya sendiri. Ya, orang-orang yang memanjakan perasaannya. Orang-orang yang menikmati sakitnya sendiri. Dia senang dia menikmati sakitnya. Dia selalu mengingat pengkhianatan orang, kedurhakaan orang terhadap dirinya, perlakuan tidak adil orang terhadap dirinya. Dia tenggelam di situ. Jiwanya menjadi sakit. Bagaimana dia bisa menopang orang lain? Bagaimana dia bisa menyembuhkan orang lain kalau dia sendiri tidak
pernah mengalami kesembuhan di dalam jiwanya dan dia sendiri tidak bisa menopang dirinya sendiri dengan baik. Nah, indahnya adalah ketika kita dipercayai Tuhan menopang orang lain. Sementara kita menopang orang lain, kita yang belum sembuh 100%, ya, kita menjadi lebih sembuh. Kita menjadi lebih sembuh. Kita menjadi lebih kuat. Jadi memang tidak menunggu kita sembuh 100%. Saya pun hari ini juga belum sembuh 100%. Artinya saya belum sempurna. Tapi ketika saya dipercayai Tuhan untuk membebat luka orang lain. Ketika saya dipercayai Tuhan untuk memperhatikan orang lain. Ketika saya diajar Tuhan untuk memperhatikan penderitaan sesama. Saya menjadi lebih kuat. Jiwa saya lebih sehat, saudaraku. Dan saya punya pengharapan setelah usai perjalanan hidup di bumi ini, saya bertemu Tuhan dan saya mengatakan bahwa apa yang Tuhan telah percayakan kepadaku telah usai, telah selesai kutunaikan, telah kutunaikan dengan baik. Jangan tidak menurut apa yang saya katakan. Jangan tidak menurut, bangkitlah ibu-ibu, kaum wanita. Kamu yang jiwanya sakit, kamu yang membelas kasihani perasaanmu, memanjakan perasaanmu. Kamu yang bermain sebagai korban, merasa diri sebagai korban dan terus menerus merasakan penderitaan yang tidak perlu engkau rasakan itu. Ayo bertobat. Sekarang kita ikut Tuhan Yesus. Tentu dengan mengikut Truth ID dan belajar kebenaran dari Truth ID, saudara dibimbing untuk memiliki pengertian-pengertian mengenai kebenaran. Diarahkan bagaimana memiliki kehidupan seperti Yesus yang akhirnya saudara akan bisa menopang penderitaan orang, menolong sesama saudara. Ya, ayo kaum ibu, kaum wanita. Tadi sebelum saya menyampaikan firman ini, saya sempat berpikir saudara, bahwa ketika Yesus bangkit, saudara tahu siapa yang peduli untuk memberikan perminyakan kepada mayat Yesus supaya tidak busuk? Membawa rempah-rempah, wanita. Nanti hari Kamis saudara saya akan berkhotbah, ya Kamis sore jam 6 saya akan berkhotbah mengenai wanita yang mempersiapkan kematian Tuhan Yesus, yang meminyaki Tuhan Yesus. Dan ketika Yesus bangkit ternyata juga wanita. Wanita itu hebat saudaraku. Ya, wanita itu hebat. Nanti wanita yang mempersiapkan penguburan Yesus hari Kamis tanggal 8 April ini jam 6:30 6:30. Saudara bisa mengikuti ibadah Paskah untuk wanita suara kebenaran Injil. Nah, intinya sekarang saya mau menegaskan bahwa wanita itu luar biasa. Saudara bisa menopang wanita-wanita lain. Apalagi saudaraku, banyak kaum ibu, banyak sekali kaum wanita yang lemah, kecewa. Lalu mereka bisa memiliki jiwa yang rusak, tergiring menuju api kekal. Hai kamu kaum ibu, kaum wanita yang mendengar suara kebenaran di wanita surgawi, jangan terus terkubur di dalam penderitaan. Jangan terus terkubur di dalam sakit hati, kepahitan, dan kekecewaan-kekecewaan. Ayo kita bangkit, kita ikut Tuhan Yesus. Kita ikut jalan Tuhan Yesus. Aduh, kita akan bersama dengan Tuhan. Tidak lama hidup di dunia ini, saudaraku. Dalam berat ku tapaki jalan terjal ini, bermandikan peluh pedih dan air mata. Kadang anganku melayang nun jauh di sana,
di mana kini engkau berada. Jadi saudaraku sekalian, kita jalan, menapaki jalan yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Bermandikan peluh pedih dan air mata memang tidak mudah. Mengampuni orang yang bersalah, menerima kita dirugikan, menerima kita disakiti, menerima kita dikhianati tanpa membalas kejahatan dengan kejahatan. Rela memberikan segenap hidup kita, rela memberikan segenap milik kita untuk pekerjaan Tuhan. Sampai kita tidak merasa memiliki apapun. Baru kita layak memiliki Tuhan dan dimiliki Tuhan. Baru kita bisa berkata, kadang anganku melayang nun jauh di sana, di mana kini engkau berada. Baru kita bisa berkata begitu. Karena kita sudah melepaskan semua pengampunan kepada orang yang menyakiti kita. Kita rela segenap hidup kita dimiliki Tuhan. Begitu saudara. Tidak ada jalan mudah mengikut jejakmu, menyusuri lorong kejam via dolorosa, menggenggami erat-erat tangan-tangan kecil yang engkau titipkan padaku. Sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku, ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kakimu Tuhan yang berlubang paku, ku bisikkan hamba mencintaimu. Mungkin ada kaum ibu, kaum wanita yang berkata, Pak, bagaimana bisa hal itu kami lakukan? Sementara kami sendiri dalam keadaan seperti ini, kami mau memperhatikan orang lain. Oke, kalau keadaan saudara begitu terpuruk dan mungkin belum bisa memperhatikan orang lain dengan penuh, saudara perhatikan diri sendiri dulu. Bereskan diri sendiri dulu. Ya, lepaskan pengampunan kepada orang yang melukai saudara. Lepaskan maaf kepada orang yang melukai saudara. Belajar rendah hati, belajar lemah lembut. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak patut, yang tidak senonoh. Itu dulu saudara, jalani dulu. Nanti saudara seiring dengan waktunya Anda akan dipercayai Tuhan. Anda akan dipertemukan ibu-ibu dengan orang-orang yang membutuhkan lawatan, membutuhkan pertolongan. Dan saudara akan mulai bisa praktek melayani sesama dengan baik. Dan sementara saudara melayani orang lain itu, saudara akan tahu bagaimana jiwa saudara sembuh. Sementara kita menyembuhkan orang lain, kita sendiri lebih sembuh. Seperti guru, sementara dia mengajar, dia tambah pintar. Itu benar, saudaraku. Saudara harus mengalami apa yang saya katakan ini. Karena ini benar-benar akan saudara alami. Saudara akan mengerti bagaimana saudara menyembuhkan diri sendiri dengan menyembuhkan orang lain. Bagaimana kita belajar dengan mengajar orang lain. Ya. Jadi jangan sibuk dengan diri sendiri, ya. Anda tidak akan sibuk dengan pekerjaan Tuhan. Anda sibuk dengan diri sendiri, Anda egois. Anda egosentris, manusia sentris. Anda tidak teosentris. Dan Anda celaka, karena orang-orang egois tidak akan masuk kerajaan surga, saudaraku. Ya. Di dalam banyak kesempatan saya bertemu dengan orang-orang yang berkata begini, Pak Eras, maaf ya mengganggu Bapak. Orang-orang yang konseling, orang-orang yang minta bantuan saya. Lalu orang-orang itu berkata, maaf ya Pak, merepotkan Bapak, mengganggu Bapak. Saya katakan kalau saya tidak direpotkan, saya tidak diganggu,
itu seperti toko yang tidak ada pembelinya. Adalah kehormatan kalau saya direpotkan, saya diganggu. Karena saya bisa berbuat sesuatu untuk orang yang membutuhkan pertolongan. Memang ada orang-orang yang saya bantu tapi malah rusak. Orang-orang yang jadi malas, orang-orang yang memanfaatkan lalu menjadi seperti benalu. Orang-orang seperti itu harus tega saya tinggalkan. Harus tega saya lepaskan. Dia harus belajar mandiri dan tidak menjadi benalu. Tetapi ada orang-orang yang memang harus saya topang dalam waktu panjang. Dan saudara tahu lagu ini saya tulis juga terkait dengan orang-orang yang sampai hari ini menjadi beban saya. Jadi kalau nyanyi lagu ini ketika sampai kata menggenggami erat-erat, ya beberapa kali saya ingat orang-orang yang sampai hari ini menjadi tanggung jawab saya. Orang lain tidak perlu tahu, tapi saya tahu Allah mencatatnya. Dan ikut Tuhan Yesus memang berat, tapi kita sanggup memikulnya. Dan beratnya ikut Yesus malah menjadi kesukaan atau kesenangan bagi kita. Makin berat beban yang kita pikul, makin kita rela untuk menjalaninya. Dan menikmati sukacita Allah yang melampaui segala akal yang tidak bisa kita ceritakan kepada orang lain. Dan semakin kuat pengharapan kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, kalau kita sudah habis-habisan untuk Tuhan baru kita layak bertemu dengan Dia. Dalam berat ku tapaki jalan terjal ini, bermandikan peluh pedih dan air mata. Kadang anganku melayang nun jauh di sana, di mana kini Tuhan Yesus berada. Tidak ada jalan mudah mengikut jejakmu, menyusuri lorong kejam Via Dolorosa, menggenggami erat-erat tangan-tangan kecil yang Engkau titipkan padaku. Sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku, ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kakimu Tuhan yang berlubang paku, ku bisikkan hamba mencintaimu. Tidakkah saudara merindukan kalau suatu hari Raja itu berkata kepada saudara, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Lalu Tuhan juga berkata, saudaraku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saya bicara kepada para pengurus dari GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Jangan berat tangan, tetapi ringan tangan. Ada nomor telepon yang harus selalu bisa dihubungi kalau jemaat GSKI Rehoboth Kelapa Gading bermasalah. Tentu tidak semua orang bisa kita bantu. Kita mulai dari jemaat dulu yang memang jemaat terdaftar.
atau mereka yang harus kita bantu. Jangan sampai kita menerima kolekte persembahan, tapi kita tidak memperhatikan mereka yang kekurangan. Memang masa COVID kami tidak bisa banyak mengunjungi saudara-saudara, apalagi saya. Tapi saya berusaha untuk bisa melawat saudara, dan besok hari Senin jam 6 sore saya akan mengunjungi saudara-saudara yang sakit melalui webinar. Saya serius minta Tuhan agar memberi kesembuhan kepada saudara. Saya mengerti bagaimana penderitaan orang sakit itu. Kita minta anugerah Tuhan jika Tuhan berkenan. Jika Tuhan memberikan kasih karunia, saudara, kita minta kesembuhan, kita minta mujizat. Ada beberapa orang yang menyaksikan kesembuhan melalui doa bersama. Untuk kesembuhan itu, maksud saya untuk doa orang sakit jam 6 sore nanti, ya maaf, hari Senin hari ini, nanti sore jam 6 ya. Kepada jemaat GSKI Rehoboth Kelapa Gading dan semua jemaat siapapun nanti sore jam 6 ya. Kalau besok hari Selasa itu suara kebenaran, maaf. Saya salah informasi. Jadi pertemuan dengan jemaat untuk yang sakit sore hari Senin jam 6 sore ya. Ya. Jadi pertemuan doa hari ini hari Senin jam 6 sore. Kalau besok 6:30 suara kebenaran. Saya tunggu nanti sore jam 6, saudara-saudara yang sakit, saudara-saudara yang bermasalah soal sakit penyakit, ya saya akan berdoa. Nanti akan saya atur lagi waktu saya akan bertemu dengan saudara-saudara yang memiliki masalah ekonomi. Kita bicara mengenai keuangan, kita bicara mengenai ekonomi dan berdoa untuk pemulihan ekonomi saudara. Kita minta hikmat dari Tuhan, ya. Oke, saya teruskan lagi sekarang. Jadi jangan lupa saudara ikut doa jam 6 sore nanti. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, satu hal yang tidak bisa saya jelaskan dengan kata-kata atau tidak cukup saya jelaskan dengan kata-kata. Damai sejahtera, sukacita kita pada waktu kita melayani orang yang membutuhkan pertolongan. Itu luar biasa saudaraku. Sementara kita sendiri dalam persoalan-persoalan berat. Kita sendiri dalam kebutuhan-kebutuhan berat. Tapi kita melayani orang-orang yang di dalam persoalan. Ada damai sejahtera yang kita akan nikmati dari Tuhan. Percayalah, ya ini harus dialami. Bagaimana damai sejahtera sukacita Tuhan mengalir di dalam hidupmu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saudara melihat persoalan orang lain yang tidak jarang ternyata lebih berat dari persoalan saudara, maka saudara menjadi lebih kuat. Saudara menjadi lebih kuat. Saudara berkata, bebanku hanya 10 kilo. Orang ini 30 kilo. Jadi yang pertama saudara menikmati damai sejahtera Allah. Ya. Yang kedua saudara akan merasakan, Anda merasa lebih kuat. Karena saudara akan melihat, akan menemukan bahwa penderitaan orang ternyata jauh lebih berat dari penderitaan yang saudara alami. Kalau dulu Anda bersungut-sungut, rasanya saudara merasa paling malang. Dan tidak sedikit yang malah marah kepada Tuhan. Mengapa harus mengalami penderitaan yang berat itu? Ternyata orang lain lebih berat dari saudara.
Yang ketiga, saudara akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Kalau saudara ringan tangan menolong sesamamu, Tuhan pasti juga menolong saudara. Pasti. Sebab Tuhan pasti tidak mempermalukan saudara. Tuhan akan melengkapi saudara dengan banyak hal yang Tuhan akan berikan, karena Tuhan tidak mau mempermalukan saudara. Tuhan tidak mau mempermalukan saudara. Jangan sampai orang jangan sampai berkata, ya kamu sendiri juga punya masalah nggak selesai. Oke, pada mulanya memang nggak selesai, tapi suatu saat pasti selesai. Saudara bisa menunjukkan bahwa Allah yang saudara layani itu Allah yang benar. Allah yang benar yang saudara layani. Jadi saudara-saudara akan bisa melihat pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Jadi saudara menikmati damai sejahtera pada waktu menopang persoalan orang lain. Menopang orang lain maksud saya peduli dengan pergumulan orang lain. Damai sejahtera Allah akan mengalir dan saudara membuktikan itu. Yang kedua, saudara menjadi lebih kuat. Ya, tidak jarang persoalan orang lain jauh lebih besar dari saudara. Yang ketiga, saudara pasti mendapat pertolongan Tuhan untuk kemuliaan namanya. Karena saudara menjadi model bagaimana orang yang setia itu pasti ditolong Tuhan. Yang keempat, saudara menjadi lebih dewasa. Dengan melayani sesama kita yang di dalam pergumulan atau persoalan, kita ikut terlibat di dalam persoalan orang lain, kita menjadi lebih dewasa, lebih menaruh empati, lebih menaruh simpati, lebih cerdas, pokoknya lebih dewasa. Disitulah kita makin dibentuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Luar biasa saudaraku. Dan yang terakhir, ketika kita melihat orang yang kita tolong, kita layani itu tegak berdiri, bangkit, dan malah bisa juga melayani sesama, kita merasakan sukacita. Itulah buah dari kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan egosentris, jangan akusentris, jangan memanjakan perasaan. Jangan membelas kasihani, memanjakan perasaan. Ayo kita bangkit, ya, kita memperhatikan orang lain. Kita harus kuat. Jangan memanjakan perasaan. Layani sesamamu sehingga damai sejahtera Allah mengalir di dalam hidupmu. Layani sesamamu, saudaraku, supaya engkau bisa melihat ternyata persoalan orang lain jauh lebih besar dari saudara. Layani sesamamu karena engkau akan ditolong Tuhan menjadi model orang yang memang layak melayani dan Tuhan mempermuliakan saudara di mata manusia. Layani sesamamu yang di dalam pergumulan atau persoalan. Engkau menjadi cerdas. Engkau bertumbuh dewasa. Engkau makin seperti Kristus. Dan yang paling kita juga bahagia, kita bisa merasakan perasaan Tuhan yang dialirkan di dalam diri kita. Pada waktu kita melayani orang lain, perasaan Tuhan dialirkan dalam diri kita. Dan kebahagiaan kita yang terakhir ketika melihat orang lain menjadi buah. Apakah Anda telah berbuah? Saudara, kalau selalu memikirkan aku, Anda nggak pernah melihat orang lain. Makanya saudaraku, nyanyikan bersama saya lagu ini. Bapa, tolong aku dapat mengerti yang Engkau ingini dalam hidupku sebelum berakhir hariku. Ku mau melakukan kehendak-Mu.
Bapa, tolong aku, harus buat apa? Aku bersedia lakukan semua sebelum berakhir hariku. Ku mau menyelesaikan tugasku. Banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Jadikan aku alatmu, selamatkan mereka. Tuhan, inilah aku. Tuhan, utuslah aku, menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Hebat loh saudara, menjadi tangan Tuhan yang terulur, menjadi mata Tuhan yang melihat, menjadi mulut Tuhan yang berbicara. Itu hebat sekali loh saudaraku. Jangan menjadi orang yang terkurung di dalam persoalan pribadi dan Anda tenggelam di situ. Benar, Anda terkurung dan tenggelam seperti Anda ada di sebuah kapal yang bocor dan sedang menuju ke tertenggelamannya. Anda di dalam ruangan kapal itu. Anda akan tenggelam di kapal persoalanmu, tenggelam di dalam kapal pergumulanmu pribadi, saudara. Jangan menunggu persoalanmu selesai baru kamu melayani Tuhan. Tetapi jadilah kuat di dalam menghadapi persoalan itu dan bersiap-siap kedatangan Lazarus yang akan datang ke rumahmu. Tidak jarang pasien yang Tuhan kirim itu ternyata orang yang melukai saudara, ternyata orang yang menindas saudara, ternyata orang yang berkhianat kepada saudara. Itu ternyata pasien saudara, pasien saya. Dulu saya tidak mau terima yang begini-begini. Jadi ibarat dokter, saya tidak mau menerima pasien tertentu. Dan secara tidak langsung saya ingin orang-orang itu mati saja. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu saya mengerti bagaimana harus mengampuni orang lain, melupakan walaupun kita tidak mengucapkannya di depan orang. Tapi kita simpan di dalam hati. Aku mengampuni, aku melupakan, aku menganggapnya tidak pernah terjadi semua itu. Saudara, jangan menunggu saat. Tapi saudara harus mulai mengangkat wajah dan melihat padi yang menguning siap dituai. Tuhan akan memberikan kepada saudara lahan padi yang menguning yang siap dituai. Tuhan Yesus berkata, lihat padi sudah menguning, sedikit pekerjanya. Saudara harus mulai berkata, Tuhan, inilah aku. Tuhan, utuslah aku. Menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Ini harta kekal kita. Dan saya mau ingatkan, sementara saudara membuka diri melayani orang lain, maka kesembuhan jiwamu akan cepat dapat terjadi atau berlangsung. Engkau menjadi lebih kuat. Karena ternyata banyak orang lebih berat persoalannya dari saudara.
Engkau akan menikmati damai sejahtera sukacita Allah. Engkau menjadi lebih dewasa atau makin dewasa. Tuhan pasti memberi pertolongan atas hidup saudara. Iblis akan bersuara, dagingmu akan berkata, kamu sendiri punya persoalan, kau ngurus orang lain. Kamu sendiri punya persoalan belum selesai, kau ngurus orang lain. Jangan dengarkan itu. Saudara harus berkata, Tuhan inilah aku. Tuhan utuslah aku. Menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Mungkin ada suara lain di dalam hatimu yang berkata, kamu munafik, kamu tidak sungguh-sungguh, kamu belum sungguh-sungguh. Kamu sendiri juga tidak stabil, persoalanmu membuat kamu labil. Suara-suara seperti itu muncul. Bukan tidak mungkin, kalau menurut saya hampir bisa dipastikan ada. Jangan dengar. Jangan dengar. Tapi tetap ingat ya, Anda harus tetap bertanggung jawab dengan usaha maksimal untuk menyelesaikan masalah-masalah yang saudara hadapi. Tetapi di luar kemampuanmu, percayalah Tuhan akan menolong saudara. Jadi kalau ada suara mengatakan, kamu munafik, itu hanya kompensasi. Ya, kamu mau melarikan diri dari keadaan sulitmu, jangan dengar. Saudara harus berkata, Tuhan inilah aku. Pasrah. Tuhan utuslah aku. Menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Saudara harus berani untuk mengambil keputusan ini. Ya. Saudara nanti akan melihat bagaimana persoalanmu akan diurai Tuhan. Tidak langsung jepret seperti membalik tangan, tapi step by step, langkah demi langkah, proses. Sampai akhirnya saudara itu tidak menyadari bahwa persoalan itu sudah selesai. Sampai saudara juga tidak mengerti kapan persoalan itu selesai. Bagaimana bisa selesai? Karena Tuhan itu maha kuasa, maha cerdas, maha bijaksana. Saudaraku, ya. Aduh, Tuhan pasti menyertai dan memberkati karyawan-karyawannya. Kalau Anda menjadi hamba-hamba Tuhan, atau yang saya katakan di sini seperti karyawan-karyawan Tuhan, maka saudara pasti ya, akan mendapatkan pertolongan Tuhan pada waktunya. Pasti. Oleh sebab itu, kita tanggalkan persoalan kita. Kita tanggalkan seakan-akan sudah selesai. Memang belum selesai, tapi seakan-akan sudah selesai. Lalu yang kita minta apa? Aku minta kepadamu ya Bapa. Ini yang kita minta. Hati mengasihimu seperti Yesus. Aku minta kepadamu ya Bapa. Hati menghormatimu seperti Yesus. Beriku hati seperti Yesus, mengasihi, menghormati Bapa di surga.
taat sampai mati di kayu salibnya. Saudara bebas minta apa saja, lidahmu itu tidak bertulang. Lidahku juga tidak bertulang. Bisa mengucapkan kalimat apa saja kepada Tuhan. Tetapi apa yang saya ajarkan pada kesempatan ini adalah anggaplah semua sudah selesai. Ingat, kita harus maksimal bertanggung jawab, maksimal berusaha, maksimal menanggulangi semua persoalan kita dengan kekuatan kemampuan yang ada pada kita. Namun demikian saudaraku, kita menyerahkan semua di dalam tangan Tuhan. Lalu yang kita minta ini, hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang menghormati Tuhan. Supaya kita bisa melayani Tuhan. Kita melihat orang-orang yang di dalam kesulitan, beban kita nanti akan muncul. Beban kita akan muncul. Ya. Beban kita akan muncul dan kita akan dengan rela hati ikut ambil bagian. Tentu saran saya, nasihat saya, jangan coba-coba mencari-cari siapa yang saya mau layani ya. Jangan coba-coba mencari-cari tanpa pimpinan Roh Kudus. Nanti akhirnya kita bisa salah. Tentu kita bertanya, apa yang harus kulakukan Tuhan? Bapa tolong aku untuk mengerti apa yang kau ingini. Bapa tolong aku harus buat apa. Tetapi kita harus menantikan supaya proyek-proyek yang Tuhan berikan itu benar-benar murni dari Tuhan. Bukan kita yang mengada-ada, saudaraku. Kalau kita benar-benar memiliki hati yang terbuka untuk melayani Tuhan, Tuhan pasti kirim Lazarus. Kalau satu Lazarus telah engkau tangani dengan baik, muncul Lazarus berikut. Ketika 2 Lazarus muncul engkau layani, ada 3 Lazarus. 3 engkau layani, ada 5, ada 6, ada 7. Memang kadang-kadang saudara bisa menjadi bingung, lalu saudara bisa berkata, wah kalau begini aku tidak sanggup Tuhan. Tapi dari pengalaman saya tidak menolak. Tuhan tidak mungkin memberi tugas yang saya tidak bisa selesaikan. Tuhan tidak mungkin memberi tugas yang tidak saya bisa selesaikan. Saya pasti bisa menyelesaikannya. Nah, puji Tuhan saudara, dari pengalaman-pengalaman panjang yang saya lalui, saya jalani, saya bisa menyelesaikannya. Dan Tuhan tambahkan, dan Tuhan tambahkan. Tuhan tambahkan orang-orang yang Tuhan percayakan kepada saya. Tangan-tangan kecil yang kau titipkan padaku. Ya. Tidak ada jalan mudah mengikut jejakmu. Tidak ada jalan mudah. Jadi jalan berat. Kalau Tuhan beri kita salib 10 kilo, kita bisa Tuhan tambahkan 15, 20, 30, 50. Seperti yang tadi saya katakan, kita akan menjadi makin dewasa. Makin dewasa. Sampai pada kekuatan akhir yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan mendesain kita untuk bisa memikul 200 kilo, sebelum meninggal dunia paling tidak kita sudah memikul 199 kilo. Tidak ada jalan mudah mengikut jejakmu, menyusuri lorong kejam Via Dolorosa, menggenggami erat-erat tangan-tangan kecil yang engkau titipkan padaku. Kadang-kadang kita bisa lelah, saudara, capek. Tapi kalau sampai titik capek itu bagus. Karena kita sudah mendekati kemampuan maksimal kita. Tuhan tambahkan kekuatan baru, Tuhan tambahkan beban baru.
tidak jalan mudah, tapi kita sanggup memikulnya. Jangan kehilangan kesempatan, hai kaum ibu, kaum wanita. Jangan kehilangan kesempatan yang akhirnya engkau sesali dengan penyesalan yang tidak terbayangkan nanti di kekekalan. Kalau hari ini engkau merasa lelah, capek dalam hidup, juga dalam pelayanan, dengarkan suara Tuhan ini. Dengarkan suara Tuhan ini. Kalau kamu tahu mahkota apa yang tersedia bagimu, maka orang akan berebut mengambil tempatmu. Kalau orang tahu mahkota yang kamu akan peroleh, orang akan berusaha menggantikan tempatmu. Jadi kalau engkau melepaskan tanggung jawab, engkau akan menyesal. Dan sekarang ku sampaikan kepadamu, kalau kamu tahu mahkota yang tersedia bagi kamu dalam pengabdian pelayanan kepada Tuhan, kamu akan berkata, tambahkan beban yang harus kupikul Tuhan. Tambahkan jiwa-jiwa yang harus aku perhatikan. Tidak ada jalan mudah mengikut jejakmu, menyusuri lorong kejam via dolorosa, menggenggami erat-erat tangan-tangan kecil yang engkau titipkan padaku. Sampai rumah, sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku, ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kakimu Tuhan yang berlubang paku, ku bisikan hamba mencintaimu. Sampai rumah, sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku, telah usai tugasku. Ku cium kakimu Tuhan yang berlubang paku, ku bisikan hamba mencintaimu. Mari katakan sampai rumah. Sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku, ku telah usai tugasku. Ku cium kakimu Tuhan yang berlubang paku, ku bisikan hamba mencintaimu. Sampai rumah, sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku, ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kakimu Tuhan yang berlubang paku, ku bisikan hamba mencintaimu. Ku bisikan hamba mencintaimu. Ku bisikan hamba mencintaimu. Kalau hari ini kami mencintai Engkau Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu dan memang tidak perlu orang lain tahu. Tapi kami bangga, kami bersyukur, kami mengenal Tuhan yang benar. Elohim Yahweh, Allah Bapa kami yang benar. Dan kami mencintai Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa dan akal budi kami. Terima kasih untuk firman-Mu, dan melalui firman ini kiranya banyak ibu-ibu, kaum wanita yang dientaskan dari keterpurukan, dari belenggu kekecewaan, belenggu sakit hati, belenggu dendam, kebencian dan putus asa. Tuhan pulihkan, Tuhan bangkitkan. Tentu saya berdoa untuk ibu-ibu yang dalam keadaan seperti ini. Tuhan pulihkan mereka,
dan Tuhan ajar mereka untuk mulai melayani Tuhan. Ibu-ibu, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun atasmu, menyertai engkau sekalian, wanita surgawi. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa di Wanita Surgawi minggu depan.